Maka di pagi hari raya Idul Fitri ini, dengan penuh kerendahan hati, tanyakan kepada diri kita, tanyakan dalam hati kita yang paling dalam, sudah sebaik apa, sudah sebesar apa bakti kita kepada kedua orang tua kita selama ini. Jangan-jangan sampai hari ini kita hanya menjadi seorang anak yang selalu menambah beban hidup ayah dan ibu kita. Jangan-jangan sampai hari ini kita hanya menjadi seorang anak yang selalu menyakiti hati ayah dan ibu kita. Mimpi kita mendapatkan ridha Allah, kalau ridha ayah ibu tak pernah kita dapatkan. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Betapa nikmat dan karunia Allah tak terhingga kepada kita. 29 hari sudah kita selesai melaksanakan siam puasa Ramadan. 29 malam pula kita telah selesai melaksanakan qiyam, salat tarawih dan witirnya, baca Quran dan zikirnya. Akhirnya sampai di pagi hari raya Idul Fitri ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup. Allah masih berikan kita sehat. Allah masih berikan kita istiqamah dalam iman dan Islam. Masih ada rasa ingin untuk beramal soleh. Maka kita syukuri semua nikmat Allah ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan perbuatan kita pula kita bersyukur, yakni kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang Allah larang. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi yang mulia, Rasul yang agung, manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di saat tak ada yang bisa menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai sebuah renungan bagi kita di pagi hari raya Idul Fitri ini, yakni sebuah hadis ada dalam kitab Syu'abul Iman nomor 1471. Juga ada dalam kitab Al-Mustadrak riwayat Imam Al-Hakim nomor hadis 7256. Hadis ini hasan sahih dari sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ahdharul mimbar, mendekatlah kalian ke mimbar. Fahadarna, kemudian kami pun mendekat. Falam martaqa darajatan qala amin. Kemudian Nabi naik ke mimbarnya. Pada anak tangga pertama Nabi ucapkan amin. Falam martaqad darajatan saniyah qala amin. Pada anak tangga kedua Nabi ucapkan amin. Falam martaqad darajatan salisah qala amin. Pada anak tangga yang ketiga Nabi ucapkan amin. Falamma nazala, lalu kemudian Nabi turun lagi. Ini tak biasa. Biasanya Nabi kalau sudah naik mimbar, beliau menyampaikan tausiah, beliau menyampaikan nasihat. Tapi ini beliau langsung turun. Maka sahabat yang heran pun bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu." Hari ini kami mendengar sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kami dengar, ya Rasul. Maka Nabi menjawab, Inna Jibril alaihissalatu wassalam aradali. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam telah mendatangiku. Faqala, kemudian dia berdoa, maka aku aminkan. 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi SAW. Inilah yang menjadi judul khutbah kita pada pagi hari ini. 3 golongan yang celaka. Siapa mereka? Yang pertama, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Celaka orang yang berjumpa Ramadan tapi ketika Ramadan berlalu dia tidak termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah. Kenapa malaikat Jibril mendoakan mereka celaka? Karena memang mereka sudah terlampau, sudah terlalu. Betapa banyak orang yang ingin sampai bertemu dengan Ramadan. Mereka sangat berharap bisa masuk ke bulan Ramadan. 2 bulan sebelumnya dia sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Banyak orang yang sangat ingin bisa sampai ke bulan Ramadan itu, tapi ternyata takdir berkata lain. Fa iza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak dapat pula dimajukan walau sesaat. Ada yang dipanggil oleh Allah 1 bulan sebelum Ramadan. Ada yang dipanggil oleh Allah beberapa hari sebelum Ramadan. Bahkan ada yang dipanggil oleh Allah hanya hitungan jam lagi mau masuk Ramadan, tapi ajalnya sampai. Ada pula yang sampai masuk ke bulan Ramadan tapi tak sampai selesai, ajalnya sampai. Sementara dia tadi Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan badan yang sehat, waktu yang lapang, tapi dia sia-siakan bulan suci Ramadan itu. Dia sepelekan. Tetap saja dia sibuk dengan urusan dunianya, tetap berbuat dosa, tetap sombong dengan kemungkarannya, tetap larut dalam kemaksiatannya. Padahal bulan Ramadan adalah musimnya kebaikan, kesempatan terbaik untuk bertaubat dan memperbanyak amal soleh. Tapi dia biarkan berlalu begitu saja. Ramadan dengan segala keberkahan dan keutamaannya datang untuk menghapus dosa-dosanya. Setiap detiknya adalah ampunan Allah. Siangnya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampunkan dengan puasa yang kita laksanakan karena iman. Malamnya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampunkan dosa kita dengan qiyam, dengan mendirikan malam-malam Ramadan, dengan tarawih, witir, baca Quran, zikir. Maka setiap waktunya dalam bulan Ramadan itu adalah kesempatan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah ingin agar kita bersih dari segala dosa. Dan hari ini Ramadan sudah berlalu, pergi meninggalkan kita. Ramadan pasti akan kembali lagi tahun depan. Tapi wallahi, demi Allah,
tak ada satupun dari kita yang bisa menjamin apakah kita bisa bertemu lagi dengannya. Maka sungguh celaka orang yang ketika Ramadan berlalu tapi dia tidak termasuk yang mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya yang kedua, yang didoakan oleh malaikat Jibril. Bu'dan liman dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaika. Celakalah orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Kenapa kita mesti bersolawat kepada Nabi? Solawat kepada Nabi bukan berarti Nabi mengharapkan doa kita, Pak. Bukan berarti Nabi butuh dengan solawat itu, tapi itu adalah salah satu tanda kita cinta kepada Nabi. Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, siapa yang cinta pada seseorang, maka dia akan banyak menyebut namanya. Maka kita banyak menyebut nama Nabi dengan bersolawat kepada Nabi. Sungguh berat perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama ini. Mulai sejak hari pertama wahyu turun sampai 23 tahun selanjutnya, tak pernah lagi nyenyak tidurnya, tak pernah lagi makan dengan kenyangnya, tak ada lagi waktu santai dan istirahatnya. Karena beliau memikul tanggung jawab dan amanah yang sangat besar. Di pundak beliaulah letak nasib seluruh umat manusia. Semua harta, waktu dan tenaganya beliau gunakan untuk berdakwah menegakkan agama Islam. 13 tahun di Makkah dalam keadaan sulit, ditekan, dihina, difitnah, diejek, dicaci maki, sumpah serapah. Pernah disiram dengan kotoran onta, pernah dipukul oleh Abu Jahal, dilempar pakai batu, berjalan kaki sejauh 90 km ke Taif untuk berdakwah dengan harapan dakwahnya diterima dan akan menjadi penghibur hatinya yang sedang berduka. Namun ternyata dia tidak diterima dengan tola'al badru, dia tidak disambut dengan ahlan wa sahlan, tapi justru dilempar dengan batu, dilempar dengan tulang, dilempar dengan kayu. Berdarah pelipisnya, basah sendalnya karena darah mengucur dari tumitnya. Tapi dia tetap sabar, tak mau mendoakan keburukan untuk mereka. Meskipun malaikat penjaga bukit sudah menawarkan untuk siap menghancurkan penduduk Taif itu, tapi justru beliau doakan kebaikan untuk mereka, agar kelak anak cucu mereka beriman kepada Allah. Betapa mulianya engkau ya Rasulullah. Di usia 53 sampai 63 tahun, beliau harus menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk berjihad mempertahankan agama. Patah giginya, luka pipinya, berdarah bibirnya ketika perang Uhud. Dalam kondisi sudah terkepung oleh musuh, hanya tinggal 2 orang sahabat saja yang mengawal beliau. Itulah saat-saat paling kritis dalam hidup Rasulullah SAW. Maka sahabat tadi pun berkata, ya Rasulullah, inilah saatnya engkau berdoa ya Rasul. Mintalah supaya Allah memberikan hukuman bagi mereka, mintalah supaya Allah menurunkan azabnya untuk mereka. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Karena setiap nabi itu punya doa pamungkas yang mustajab. Tapi Nabi berkata, tidak. Biarlah ku simpan satu doa ini, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat bagi umatku di hari kiamat nanti. Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Dia tak tahu kita, dia tak pernah berjumpa dengan kita, tapi dia simpan doa itu untuk kita umatnya yang datang 1445 tahun setelahnya. Lalu apa yang bisa kita buat untuk membalas besarnya cinta Nabi kepada kita? Menggerakkan lidah untuk bersolawat pun tak bisa kita lakukan. Suatu ketika Nabi SAW bersabda para sahabatnya, berkata kepada para sahabat, wadidtu anni laqitu ikhwani, wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku begitu rindu bertemu dengan saudara-saudaraku.
Kemudian para sahabat bertanya, merasa heran. Awalaisa nahnu ikhwanaka? Apa maksud engkau ya Rasul? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Maka Nabi tersenyum sambil mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, tapi saudara-saudaraku adalah allazina amanu bi walam yarani, mereka yang beriman kepadaku padahal mereka tak pernah melihatku. Kitalah yang dirindukan oleh Nabi itu, Pak. Kita dicintai oleh Nabi, Bu. Maka kalau Nabi rindu kepada kita, kalau Nabi cinta kepada kita, kenapa kita tidak mencintai Nabi? Kalau Nabi saja menanti kita di telaganya di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Bahkan Nabi tidak akan melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga sebelum membimbing semua umatnya untuk masuk ke dalam surga. Betapa besarnya cintamu kepada kami ya Rasulullah. Maka celakalah orang yang ketika namamu disebut tapi dia tak mau bersolawat kepadamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang didoakan oleh Jibril. Bu'dan liman adraka abawahul kibaru indahu au ahadahuma. Celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua atau salah satu darinya. Falam yudkhilahul jannah, tapi itu tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Orang yang berjumpa dengan orang tuanya yang sudah tua, tapi itu tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal Allah sudah tegas perintahkan kepada kita dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Hamalat ummuhu wahnan ala wahdin, karena ibumu mengandungmu dalam keadaan lemah di atas lemah. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyusukanmu selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kamu akan kembali. Bersyukur kepada Allah disandingkan dengan bersyukur kepada kedua orang tua, karena memang besar jasa orang tua kepada kita. Kita ada di dunia ini berkat perjuangan ibu yang tegar di tengah kesakitannya. Satu langkah kakinya di akhirat, satu langkah di dunia, berjuang antara hidup dan mati. Perjuangan dengan cucuran keringat dan darah. Yang penting kita lahir ke dunia ini. Kalau seandainya waktu itu harus memilih satu di antara 2 pilihan, dokter bertanya, ibu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu mati. Tapi kalau seandainya anak ibu selamat, ibu yang mati. Maka seorang ibu yang mulia, yang kita cintai itu akan menjawab, biar saya mati Bu Dokter, yang penting anak saya selamat. Biar saya mati, yang penting anak saya bisa lahir ke atas dunia ini. Dalam hari-harinya pun akan ia katakan, biarlah saya tak makan, yang penting anak saya kenyang. Biarlah saya tak pakai baju baru, yang penting anak saya senang bisa pakai baju baru. Biarlah saya hidup susah menderita, asalkan anak saya bisa tertawa bahagia. Sang ayah pun juga akan berkata yang sama. Biarlah hidup harus banting tulang peras keringat pagi dan petang. Biarlah kulit harus hitam legam. Biarlah telapak tangan kasar dan kapalan. Bahkan harus hidup jauh di perantauan. Yang penting anak saya bisa makan. Yang penting anak saya bisa sekolah. Yang penting anak saya bisa kuliah, menggapai cita-citanya dan hidup bahagia. Besar sungguh jasa orang tua, tak dapat diceritakan dengan kata-kata.
Maka di pagi hari raya Idul Fitri ini, dengan penuh kerendahan hati, tanyakan kepada diri kita, tanyakan dalam hati kita yang paling dalam, sudah sebaik apa, sudah sebesar apa bakti kita kepada kedua orang tua kita selama ini. Jangan-jangan sampai hari ini kita hanya menjadi seorang anak yang selalu menambah beban hidup ayah dan ibu kita. Jangan-jangan sampai hari ini kita hanya menjadi seorang anak yang selalu menyakiti hati ayah dan ibu kita. Mimpi kita mendapatkan ridha Allah, kalau ridho ayah ibu tak pernah kita dapatkan. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Tiap hari kita sholat, tiap saat kita bersedekah, tiap tahun puasa Ramadan, tiap malam tahajud dan witir, tiap tahun bolak-balik haji dan umrah. Tapi ketika engkau durhaka kepada ayah ibumu, nabimu yang menjanjikan la yadkhulul jannata akun, tak masuk surga anak yang durhaka. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya saja tidak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sebetulnya tak banyak harapan ayah dan ibu itu kepada anaknya. Tak banyak. Dulu ketika engkau lahir ke dunia ini, ayah yang membisikkan kalimat tauhid ke telingamu, nak. Ayah bisikkan kalimat azan itu dengan lembut ke telingamu. Maka nanti ketika ayah akan pergi meninggalkan dunia ini, di saat ayah sakratul maut meregang nyawa, engkau pula yang membisikkan telinga ke telinga ayahmu ini kalimat yang sama. Engkau yang akan membimbing ayah untuk mengucapkan kalimat terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu di saat engkau masih kecil, ibu yang selalu memandikanmu pagi dan petang, dengan tangan ibu yang penuh kelembutan kasih sayang, ibu mandikan engkau sampai bersih, nak. Maka hanya satu kali ibu minta, tolong engkau yang mandikan ibu untuk yang terakhir kalinya. Ketika badan ibu terbaring kaku tak berdaya, mata sudah terpejam, jantung tak lagi berdetak, tangan tak lagi bergerak, lidah tak lagi bisa berucap, tanganmu lah yang ibu harapkan menyentuh tubuh ibu dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, seperti dulu ibu memandikanmu, nak. Tak banyak harapan ayah kepadamu, nak. Sekarang engkau sudah sekolah, engkau sudah sarjana, engkau dihormati dimanapun engkau berada. Maka tolong berikan sedikit kehormatan itu kepada ayahmu. Engkau yang akan menjadi imam dalam solat jenazah ayah, dalam solat jenazah ibu. Tak banyak harapan ibu dan ayah kepadamu, nak. Dulu sewaktu engkau kecil, engkau selalu dipangku oleh ibu dengan penuh kasih sayang. Engkau selalu digendong oleh ayah kemana-mana. Tak bisa engkau tidur dalam berbaring, biarlah ibu tidur dalam keadaan duduk. Biarlah ayah tegak sambil menggendongmu sampai kau tertidur pulas. Maka sekali ini saja engkau yang akan mengangkat jenazah ibu, engkau yang mengantarkan jenazah ayah ke kubur, engkau yang akan meletakkan kepala ayah dalam liang lahat itu. Tak banyak harapan ayah dan ibu kepadamu. Ketika nanti kami sudah tiada, maka doakanlah kami dalam setiap solatmu, dalam setiap tahajudmu. Jadilah engkau anak yang soleh dan soleha. Jadilah engkau anak yang berakhlak mulia. Itulah yang akan membuat kami tersenyum melihatmu dari alam barzah sana. Hanya itulah harapan terbesar ayah dan ibu kepada anaknya. Mereka tak butuh hartamu, mereka tak peduli pangkat jabatanmu, mereka tak hiraukan gelar dan kedudukanmu, karena tak ada artinya semua itu kalau tak ada baktimu. Yang mereka butuh adalah dirimu, kehadiranmu, kasih sayang dan perhatianmu anaknya. Maka kalau mereka masih hidup, jangan kau sia-siakan. Kembali dari solat ini, datang ke rumahnya, cium tangannya, peluk erat dengan kasih sayang. Mintakan maafnya, karena selama ini kita belum mampu membalas budi baiknya.
Bersyukurlah dan bahagialah engkau yang hari ini masih punya ayah dan ibu. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukanlah harta yang banyak, bukanlah kedudukan yang tinggi. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukanlah ketika engkau mau sesuatu bisa langsung kau miliki, ketika kau ingin sesuatu bisa langsung kau beli. Bukan itu. Tapi anugerah terbesar dalam hidup ini adalah ketika engkau hidup juga bersamaan dengan ayah dan ibumu yang masih hidup. Ketika engkau bisa melihat wajahnya, bisa mencium tangannya, bisa memeluk tubuhnya, maka itulah anugerah terbesar yang tak ternilai harganya. Mungkin hari ini belum terasa olehmu, mungkin sampai saat ini belum engkau sadari itu, tapi nanti sampai masanya ketika mereka sudah pergi untuk selama-lamanya, ketika mereka sudah tak ada lagi, barulah kau sadar betapa berharganya, barulah kau tahu betapa besar kehilangannya, barulah kau mengerti hidup ini sepi tampaknya, tak berguna lagi uang yang banyak, tak bermakna lagi setiap keberhasilan yang diraih, karena sudah tak ada lagi ibu tempat untuk bercerita, tak ada lagi ayah tempat untuk berbagi. Terlebih di saat-saat seperti ini, ketika malam Idul Fitri, di pagi hari raya seperti ini, di saat lantunan takbir bergema di mana-mana, ketika itu barulah terasa betapa besar kehilangan mereka, orang-orang yang kita kasihi. Terasa sunyi di tengah keramaian, tatkala tak ada lagi ibu dan ayah yang menanti ketika kita pulang ke rumah itu. Maka selagi mereka masih hidup, jangan kau sia-siakan. Senangkan hatinya, jangan buat susah pikirannya, jangan lagi kau tambah beban hidupnya. Jangan pernah durhaka kepadanya, karena takkan selamat hidupmu di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dan tak ada yang termasuk ke dalam 3 golongan yang celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa taqabbal wa barik بِذَلِكَ الْمَعَانِكَ الْبَارِكَ أَسْرَفِ الْعِبَادِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمَ وَسَلِّمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلِّ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah, meskipun masih jauh dari husuk, terimalah salat kami, wa siyamana, terimalah puasa kami, wa qiyamana, terimalah qiyamul lail kami, wa qiraatana, terimalah bacaan Quran kami, wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah dan sempurnakanlah. Jadikan semua amal ibadah kami itu sebagai wasilah untuk mengampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana
Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami atas kelemahan kami dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-Mu. Ampunkan dosa kami atas kedurhakaan yang kami perbuat kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Wali walidaina, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibunda kami. Mereka yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya. Tak bisa kami membalas jasanya, belum dapat kami senangkan hatinya. Hanya untayan doa yang bisa kami persembahkan. Mereka yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga-Mu. Kelak kumpulkan kami kembali bersama mereka di surga ya Allah. Wali azwajina, ampunkan juga dosa pasangan hidup kami, istri kami, suami kami. Wali zurriyatina, ampunkan dosa anak cucu keturunan kami. Jadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ampunkan dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Allahumma jma'na ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dan para mujahid yang ada di Palestina. Kuatkan mereka, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kemenangan yang segera. Ampunkan kami ya Allah, maafkan kami. Belum banyak yang bisa kami lakukan untuk menolong mereka. Jangan Engkau tuntut kami di akhirat nanti karena kelemahan kami ini. Lebih sering kami lupa dan tak peduli dengan penderitaan yang sedang mereka rasakan ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kokohkanlah hati kami untuk selalu istiqamah dalam agama-Mu, dalam ketaatan beribadah kepadamu. Sampai nanti ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, maka tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Izinkan lidah kami mengucapkan kalimat terakhir, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aidukum mubarakun wa asakum minal aidi wal faizin. Qul amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.